Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul Omaha yang dirilis pada tahun 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang ayah tunggal bernama Martin. Martin sedang memindahkan anak bungsunya bernama Charlie yang berusia 6 tahun ke dalam mobil pada pagi-pagi buta. Setelah itu Martin membangunkan sang kakak bernama Ella yang masih berusia 10 tahun dan ia meminta Ella segera menyusul ke mobil karena mereka harus melakukan sebuah perjalanan pada pagi itu. Berhubung saat itu masih sangat pagi, Ella tampak kesulitan untuk bangun dan ia pun kembali tertidur. Hanya saja Martin terus berusaha membangunkan Ella dan memintanya membawa barang-barang yang dianggap penting. Untuk memberikan gambaran, Martin bertanya apa yang akan Ella bawa jika suatu saat rumah mereka terbakar. Ella pun menjawab ia akan membawa foto dari mendiang ibunya. Setelah berganti pakaian, Ella menyusul ke mobil sambil membawa anjing mereka yang bernama Rex. Ketika hendak meninggalkan kawasan rumah, seorang sheriff atau petugas kepolisian mendatangi dan berbicara dengan Martin. Keduanya tampak membicarakan berbagai hal, termasuk persoalan properti dan urusan lainnya. Setelah pembicaraan selesai, Martin meminta Ella menyimpan sebuah amplop di laci mobil. Martin kemudian mencoba menyalakan mobil, tetapi mesin kendaraan tersebut tidak kunjung menyala, sehingga Ella harus membantu ayahnya dengan mendorong mobil dari samping agar mesinnya bisa menyala. Setelah merasa mobil mulai bergerak dan mesin seolah-olah akan menyala, Ella diminta segera masuk ke dalam. Tapi mobil tersebut kembali mati sehingga mereka harus mengulangi cara yang sama beberapa kali. Perjalanan awalnya terlihat seperti sebuah perjalanan keluarga biasa. Martin menyetir mobil, Ella membaca buku, sementara Charlie mengajak Rex bermain di kursi belakang. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka berhenti di sebuah minimarket untuk mengisi bahan bakar sekaligus membeli beberapa makanan ringan. Martin juga sempat ingin membeli 2 buah layang-layang kepada anak-anaknya. Tapi karena uang yang dimilikinya tidaklah cukup, Martin akhirnya hanya membeli 1 layang-layang. Dari sini Ella mulai bertanya-tanya mengenai tujuan dari perjalanan mereka. Ia bahkan bertanya kepada Charlie apakah ayah mereka sempat memberitahukan kemana mereka akan pergi. Charlie mengatakan sang ayah hanya memberitahu bahwa mereka akan melakukan perjalanan jauh. Karena masih penasaran, Ella membuka amplop yang sebelumnya diberikan dan menemukan kartu identitas miliknya serta milik Charlie yang ada di dalamnya. Hal tersebut membuat Ella menduga bahwa sang ayah mungkin sedang berusaha membawa mereka pindah ke tempat lain. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Untuk menghilangkan rasa bosan, Ella memutar sebuah kaset yang berisi lagu kesukaan dari mendiang ibu mereka. Suasana di dalam mobil pun berubah menjadi lebih ceria ketika mereka bertiga mulai menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Martin berhenti di sebuah restoran untuk mengajak anak-anaknya makan. Martin juga memberikan sebuah sandwich kepada Rex. Ella awalnya keberatan karena menurutnya makanan manusia tidak seharusnya diberikan kepada hewan. Namun Martin menganggap hal tersebut tidak menjadi masalah. Charlie mencoba menjelaskan kepada Ella bahwa makanan khusus untuk hewan justru lebih mahal dibandingkan makanan manusia. Meski begitu, Ella tetap merasa keberatan hingga akhirnya Martin menegur Ella agar tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ella yang semakin penasaran kembali bertanya kepada ayahnya mengenai tujuan mereka. Kali ini Martin memberitahu mereka sedang menuju sebuah daerah bernama Nebraska. Di tengah perjalanan, anak-anak pun sempat tertidur. Ketika melihat kedua anaknya terlelap, raut wajah Martin mulai berubah. Matanya tampak memerah, seolah-olah ia sedang menahan tangis dan kesedihan yang juga begitu berat. Ketika ia melewati jalanan yang dikelilingi oleh hamparan tanah kosong yang luas, Martin membangunkan Ella dan memintanya membawa Charlie bermain layang-layang. Ella pun segera menuruti perintah sang ayah dan membawa Charlie beserta Rex ke lapangan itu. Di sana Ella menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui cara untuk menerbangkan layang-layang. Charlie bertanya dari mana Ella mempelajarinya. Ella menjawab mendiang ibu mereka lah yang mengajarinya ketika sang ibu masih hidup. Sementara kedua anaknya bermain bersama Rex, Martin hanya berdiri dan memerhatikan mereka dari kejauhan. Wajahnya terlihat penuh beban, seolah-olah perjalanan yang sedang mereka lakukan menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar perjalanan keluarga biasa. Setelah bermain layang-layang, Martin dan kedua anaknya kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kawasan pemukiman.
Mereka berhenti di sebuah tempat penitipan hewan. Martin segera turun dari mobil sambil membawa Rex ke dalam tempat penitipan tersebut. Hanya saja ketika Martin meninggalkan tempat itu, ia tidak lagi membawa Rex. Hal tersebut membuat kedua anaknya curiga bahwa sang ayah sengaja meninggalkan Rex. Ella bahkan keluar dari mobil dengan maksud mengambil Rex kembali, tapi Martin segera mencegahnya. Ella kemudian memohon kepada ayahnya agar mereka membawa Rex kembali. Ella bahkan mengatakan bahwa sang ayah boleh memberikan makanan manusia sebanyak apapun kepada Rex jika memang itu yang menjadi masalah. Martin sama sekali tidak menghiraukan permohonan itu dan ia mengatakan meninggalkan Rex adalah keputusan terbaik bagi anjing tersebut. Martin meminta Ella untuk kembali masuk ke dalam mobil dan tidak membahas lagi masalah itu. Mereka akhirnya melakukan perjalanan melewati jalanan Amerika yang tampak begitu sepi. Sepanjang perjalanan wajah Ella masih terlihat murung karena belum bisa menerima kenyataan ia harus berpisah dengan Rex. Ia tampak kecewa dan terus memikirkan anjing yang telah menjadi bagian dari keluarganya. Ketika malam tiba, Martin dan kedua anaknya berhenti di sebuah motel untuk beristirahat. Martin masuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya seolah berusaha menenangkan pikiran setelah perjalanan panjang yang mereka lalui. Saat itu Martin mendengar Ella dan Charlie yang sedang berbicara. Keduanya bertanya-tanya apakah ayah mereka sedang marah kepada mereka. Lalu Martin membawa kedua anaknya berenang di area kolam hotel. Meski suasana seharusnya menyenangkan, wajah Ella masih tampak murung akibat kejadian yang terjadi siang tadi. Sementara Charlie yang masih polos kembali meminta ayahnya untuk mengambil Rex. Martin mengatakan dirinya juga menginginkan banyak hal, tetapi tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai dengan rencananya. Pada keesokan harinya, di pagi-pagi buta, Martin membangunkan kedua anaknya karena mereka harus segera meninggalkan hotel. Seperti sebelumnya, mobil kembali mengalami masalah dan tidak mau menyala. Tidak tahu kenapa, tapi mobil yang terus-terusan mogok seolah-olah menjadi sebuah pertanda. Ella pun harus membantu ayahnya mendorong mobil hingga akhirnya mesin kendaraan bisa menyala. Mereka sempat berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan Martin meminta Ella masuk ke dalam untuk membayar bahan bakar. Di sana Ella sempat bertemu dengan seorang wanita yang juga sedang mengantri. Wanita tersebut bertanya kemana Ella akan pergi. Ella menjawab keluarganya sedang berada dalam perjalanan menuju Nebraska. Mendengar hal tersebut, wanita itu memberitahu sebuah kebun binatang bernama Omaha di Nebraska. Menurut wanita itu, tempat tersebut sangat indah untuk dikunjungi dan kemungkinan besar akan disukai oleh Ella maupun adiknya. Setelah membayar bahan bakar, Ella kembali ke mobil dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Ella kemudian bertanya kepada ayahnya apakah sang ayah berniat membawa mereka ke sebuah kebun binatang bernama Omaha. Martin justru tampak bingung karena ia tidak mengetahui tempat itu dan tidak pernah memiliki rencana untuk mengunjungi tempat tersebut. Ella lalu meminta ayahnya untuk membawa mereka ke Omaha. Akan tetapi Martin tidak bisa memberikan janji bahwa mereka akan benar-benar pergi ke sana. Karena mulai merasa bosan, Ella akhirnya memutar kaset yang berisi rekaman suara dari mendiang ibu mereka. Setelah itu Ella mulai mengeluarkan kepalanya dari sisi jendela mobil untuk merasakan angin. Karena merasa nyaman, Ella semakin menjulurkan tubuhnya keluar hingga ia hampir terjatuh. Martin yang melihat tindakan tersebut segera menegur dan meminta Ella untuk bersikap lebih dewasa, tidak ceroboh dan mulai bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berhenti di sebuah bengkel karena Martin ingin memperbaiki mobil dan memastikan kendaraan tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan sepanjang malam. Setelah urusannya selesai, mereka kembali melakukan perjalanan panjang. Di saat malam tiba, kedua anaknya mulai tertidur, sementara Martin tetap menyetir dalam keheningan. Ketika melihat kedua anaknya terlelap, wajah Martin kembali memperlihatkan kesedihan. Matanya tampak merah seolah-olah ia sedang berusaha menahan tangis dan menyembunyikan beban yang selama ini dipikul. Sesampainya di Omaha, Martin berhenti di sebuah hotel dan mengangkat Ella yang sudah tertidur menuju kamar. Ella sempat terbangun dan bertanya kepada ayahnya apakah mereka boleh pergi ke kebun binatang pada esok hari. Martin hanya menjawab, "Lihat saja nanti." Ia tidak memberikan kepastian. Setelah itu, Martin keluar dari kamar dan terlihat seperti sedang pusing serta terbebani oleh sesuatu yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Ella yang kesulitan tidur karena suara kembang api dari luar kamar akhirnya bangun dan keluar. Ella melihat Martin yang sedang menyendiri di luar kamar. Martin mengatakan dirinya hanya sedang merasa lelah. Setelah itu, ketiganya kembali masuk ke kamar dan akhirnya beristirahat di ranjang yang sama, padahal ranjang sebelah masih kosong.
Ketika hari berganti, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Martin sempat berhenti di suatu tempat untuk bertanya alamat. Setelah mendapatkan informasi dari alamat yang dicari, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju alamat yang dituju. Di tengah perjalanan, Charlie menggambar dirinya, Ella, dan Martin yang sedang melakukan perjalanan bersama-sama. Martin kemudian menyimpan gambar itu. Martin juga sempat berhenti di sebuah supermarket untuk membeli beberapa makanan ringan. Tapi ketika ia ingin membayar, saldonya ternyata tidak cukup untuk membayar seluruh belanjaan. Martin pun terpaksa mengurangi beberapa barang sebelum akhirnya membayar belanjaan yang tersisa. Setelah kembali ke mobil, kedua anaknya mulai bertanya kemana mereka sebenarnya akan pergi. Martin hanya mengatakan bahwa ia ingin memberikan kejutan kepada kedua anaknya. Tanpa disangka, Martin ternyata membawa kedua anaknya itu ke kebun binatang Omaha. Sesampainya di sana, Martin segera membayar tiket masuk menggunakan uang tunai, lalu ia memberikan seluruh sisa uang yang dimilikinya kepada Ella untuk disimpan. Mereka pun pada akhirnya segera masuk ke dalam area kebun binatang. Ella dan Charlie terlihat begitu menikmati suasana di tempat tersebut karena mereka bisa melihat berbagai jenis hewan yang sebelumnya belum pernah mereka lihat secara langsung. Untuk sementara, perjalanan yang penuh tanda tanya itu berubah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Setelah merasa cukup lelah berkeliling, Martin dan kedua anaknya berhenti untuk beristirahat sambil menyantap makanan yang sebelumnya mereka beli di supermarket. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mengelilingi kebun binatang dan memasuki sebuah taman yang dipenuhi berbagai macam kupu-kupu. Tapi ketika berada di taman itu, raut wajah Martin kembali terlihat murung dan bersedih. Setelah puas menghabiskan waktu di kebun binatang Omaha, Martin membawa kedua anaknya pergi dari sana. Di dalam mobil terdengar bisikan Ella dan Charlie yang mengatakan mereka sangat senang karena sang ayah membawa mereka ke tempat itu. Tidak lama kemudian, Martin menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan ia terdiam untuk beberapa saat. Martin lalu meminta kedua anaknya segera turun dari mobil dan membawa mereka berjalan cukup jauh dari tempat perhentian. Charlie yang masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terus mengoceh kepada ayahnya, bertanya tentang berbagai hal, bahkan meminta Martin membawa mereka kembali ke hotel. Sementara itu, Ella hanya menatap ayahnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan perjalanan mereka. Ketiganya akhirnya tiba di sebuah rumah sakit. Ella bertanya mengenai alasan mereka berada di sana, tetapi Martin sama sekali tidak memberikan penjelasan. Martin justru beralasan bahwa ia harus kembali ke mobil untuk mengambil sesuatu. Martin juga menyerahkan amplop berisi identitas anaknya yang sejak awal mereka bawa kepada Ella dan meminta Ella untuk tidak kehilangan amplop tersebut serta berpesan agar Ella menjaga Charlie. Martin juga sempat mencium kedua anaknya sebelum seorang petugas rumah sakit bernama Eddie mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Eddie berteriak bertanya kepada Martin apa yang sebenarnya terjadi, tapi Martin spontan berlari meninggalkan kedua anaknya di rumah sakit tersebut. Di sini barulah terungkap seluruh perjalanan yang mereka lakukan, yaitu karena Martin memang berniat meninggalkan kedua anaknya sejak awal. Ella dan Charlie menangis dan berteriak memanggil ayah mereka serta meminta untuk tidak ditinggalkan. Mereka bahkan meminta maaf atas kesalahan apapun yang mungkin telah mereka lakukan. Hanya saja Martin tetap berlari sekuat tenaga dan meninggalkan rumah sakit. Setelah berlari cukup jauh, Martin akhirnya berhenti. Ia terlihat begitu terpukul dan merasa bersalah atas apa yang baru saja ia lakukan. Di sisi lain, Martin juga mengakui dirinya tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, Martin kemudian kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Martin akhirnya berhenti di sebuah kafe dan ia menggunakan sisa uangnya yang hanya berupa uang receh untuk membeli satu minuman. Karena merasa sangat lelah dan jenuh, Martin sempat tertunduk. Pemilik kafe memperingatkan agar ia tidak tidur di tempat tersebut karena mengira Martin adalah seorang gelandangan. Merasa tersinggung dengan perkataan itu, Martin kehilangan kendali dan terlibat pertengkaran hebat hingga ia menyerang pemilik kafe. Keesokan paginya, Martin yang tertidur di dalam mobilnya mendapat teguran dari seorang petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Polisi tersebut meminta Martin segera meninggalkan kawasan itu. Teguran itu membuat Martin teringat pada Ella, terutama ketika putrinya sering membantunya mendorong mobil setiap kali kendaraan mereka mogok dan tidak bisa dinyalakan. Karena Ella sudah tidak bersamanya, Martin akhirnya mencoba menyalakan mobil itu seorang diri. Setelah sedikit menyesali tindakan pada malam sebelumnya, Martin memutuskan kembali ke kawasan rumah sakit untuk melihat keadaan kedua anaknya dari kejauhan. Sayangnya, ketika tiba di sana, Ella dan Charlie sudah tidak berada di tempat tersebut.
Eddie, petugas rumah sakit yang sebelumnya melihat Martin meninggalkan anak-anak, rupanya masih mengenali Martin. Eddie menghampiri dan meminta Martin berbicara dengannya. Eddie menjelaskan bahwa Ella dan Charlie sudah tidak berada di rumah sakit karena mereka telah ditangani oleh pekerja sosial. Eddie juga mengatakan kedua anak tersebut sangat terguncang akibat kejadian tadi malam. Setelah ditenangkan, barulah akhirnya mereka bisa istirahat dan tertidur. Eddie kemudian menjelaskan ketika Martin memutuskan meninggalkan anak-anaknya di rumah sakit, entah apapun alasan dan latar belakangnya, secara otomatis Martin telah menyerahkan mereka kepada pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan sosial. Karena itulah Martin harus mengisi sejumlah formulir sebagai bagian dari prosedur. Eddie juga berusaha memberikan pemahaman untuk sementara waktu agar Martin tidak diperbolehkan menemui kedua anaknya karena mereka masih berada dalam penanganan dinas sosial. Menurut Eddie, Ella dan Charlie membutuhkan lingkungan serta rumah yang stabil dan juga aman. Mendengar semua penjelasan tersebut, Martin akhirnya mengakui bahwa dirinya sebenarnya sangat membutuhkan bantuan. Dari sini kita tahu Martin sangat-sangat menyerah dalam berbagai hal, entah itu ekonomi, psikologi, percintaan, dan bahkan tentang dirinya sendiri. Setelah tidak adanya lagi istri dari Martin ataupun ibu dari kedua anaknya, Martin tidak bisa melakukan apa-apa. Pada Juli 2008, negara bagian Nebraska mengesahkan Safe Haven Law, sebuah aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap orang tua yang menyerahkan anak mereka yang tidak terluka kepada pihak berwenang. Namun ketika Nebraska memberlakukan undang-undang tersebut, mereka tidak menetapkan batas usia secara jelas. Akibatnya orang tua dari berbagai wilayah mulai datang ke Nebraska untuk meninggalkan anak-anak mereka agar berada dalam tanggungan negara. Sebelum Nebraska sempat merevisi undang-undang tersebut, sebanyak 35 anak telah ditinggalkan. Dan yang mengejutkan, tak satu pun dari mereka adalah bayi, yang berarti sudah banyak orang tua yang sebenarnya ingin meninggalkan anak-anak mereka dengan berbagai alasan tertentu. Sebenarnya kesimpulan dari film ini bisa sangat panjang, tapi yang perlu digarisbawahi adalah anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Bahkan mereka tidak bisa memilih lahir di keluarga yang mampu ataupun tidak mampu. Tanggung jawab sebagai orang tua tentunya adalah mengurus anak yang telah mereka buat. Ya, apapun itu alasannya, mereka telah melahirkan seorang anak dan harus membesarkan anak itu bertanggung jawab serta tidak lari dari masalah. Jujur, gua sangat-sangat tidak setuju dengan tindakan dari Martin, tapi film ini dibuat untuk memberikan pelajaran kepada semua orang tua yang saat ini sedang merasakan hal yang sama seperti Martin. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan alur cerita dari film ini dari detik awal hingga detik akhir. Tidak ada lagi yang bisa disampaikan selain memohon maaf atas kurangnya penyampaian dalam video ini.